Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usep Yasir. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keperawatan komunitas. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Metode pengkajian komunitas. Nah, di sini pengkajian komunitas yaitu pengumpulan data kesehatan komunitas. Nah, metodenya di sini dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer ini dilakukan secara langsung ya, oleh perawat itu sendiri. Nah, ada dengan cara ONC survei ya. Jadi di sini perawat menggunakan pasca indera pengamat. Selanjutnya wawancara perumahan. Di sini perawat mewawancarai bagian dari komunitas atau orang yang berpengaruh di masyarakat. Selanjutnya partisipan observation. Jadi di sini pengamat atau observer ikut turun langsung menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan ada juga constructive survey. Di sini diambil sampel secara acak bagian dari populasi komunitas tersebut. Nah, kemudian ditanyakan suatu pertanyaan tertentu. Nah, di sini menggunakan kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Nah, adapun pengumpulan data sekunder di sini ini tidak dilakukan secara langsung ya oleh perawat itu sendiri, namun bersumberkan data dokumenter seperti demografi, profil wilayah, data epidemiologi. Nah, di sini diagnosa kepatuhan komunitas ya. Sering muncul biasanya. Nah, di sini perilaku kesehatan cenderung berisiko, efisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan tunjangan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, di sini diagnosa kepatuhan komunitas yang pertama yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, definisinya yaitu pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam kehidupan sehari-hari yang cukup memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan. Nah, jadi biasanya ya kesiapan peningkatan manajemen kesehatan selalu ditandai dengan data yang adaptif dan cenderung mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, di sini batasan karakteristiknya biasanya ditemukan di sini mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan kondisi hidup untuk memenuhi kebutuhan dan juga mengungkapkan keinginan untuk memenuhi status imunisasi atau vaksinasi, mengungkapkan keinginan untuk menangani penyakit, dan juga mengungkapkan keinginan untuk melakukan penanganan terhadap faktor risiko, mengungkapkan keinginan untuk melakukan penanganan terhadap regimen yang diprogramkan, mengungkapkan keinginan untuk melakukan penanganan terhadap gejala. Nah, selanjutnya diagnosa keperawatan komunitas yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Definisi dari diagnosa tersebut, pengaturan dan pengorganisasian pengenalan masalah kesehatan kebiasaan hidup sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Nah, untuk diagnosa ini, diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan, nah biasanya ditandai populasi telah mengetahui program terapi yang harus dilakukan. Nah, akan tetapi klien tidak menjalankan program terapi sesuai pengetahuan yang dimiliki. Nah, adapun batasan karakteristiknya biasanya kesulitan dengan regimen yang diprogramkan, kegagalan memasukkan regimen pengobatan dalam kehidupan sehari-hari, kegagalan melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, pilihan yang tidak efektif dalam hidup sehari-hari untuk memenuhi tujuan kesehatan. Oke, diagnosa selanjutnya yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko.
Nah, definisi dari diagnosa kepatuhan tersebut yaitu hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara memperbaiki tingkat kesejahteraan. Nah, untuk diagnosa tersebut ya biasanya ditandai dengan apa? Perilaku maladaptif yang dilakukan oleh populasi. Nah, namun belum menjadi masalah kesehatan. Nah, batasan karakteristiknya biasanya apa? Gagal mencapai pengendalian optimal, gagal melakukan tindakan mencegah masalah kesehatan, mengurangi perubahan status kesehatan, tidak menerima perubahan status kesehatan. Hanya merokok, penyalahgunaan zat. Selanjutnya, diagnosa keperawatan komunitas defisiensi kesehatan komunitas. Nah, di sini definisinya terdapat masalah kesehatan ya atau faktor risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Nah, diagnosa tersebut biasanya ditandai dengan adanya satu lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu atau satu populasi. Nah, biasanya batasan karakteristiknya yaitu apa? Masalah yang dialami oleh suatu populasi, tidak tersedianya program untuk menghilangkan satu atau lebih masalah kesehatan bagi suatu populasi, tidak tersedia program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi populasi, tidak tersedia program untuk mencegah satu atau lebih masalah kesehatan bagi populasi. Nah, tidak tersedia program untuk mengurangi satu atau lebih bagi masalah kesehatan bagi populasi. Oke. Diagnosa selanjutnya yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Definisi dari diagnosa tersebut yaitu ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, dan atau mencari bantuan untuk mempertahankan kesejahteraan. Nah, diagnosa ini ya biasanya ditandai dengan apa? Dengan data-data atau mengarah pada masalah yang sudah terjadi. Ya. Tetapi populasi kurang pengetahuan tentang praktik kesehatan dasar. Nah, di sini batasan karakteristiknya yaitu tidak menunjukkan perilaku adaptif ya terhadap perubahan lingkungan. Atau tidak menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat. Ketidakmampuan bertanggung jawab untuk memenuhi praktek kesehatan dasar. Juga kurangnya dukungan sosial, pola perilaku kurang mencari bantuan kesehatan. Nah, selanjutnya di sini pencegahan dalam komunitas. Pencegahan dalam komunitas yaitu yang pertama prevensi primer. Nah, di sini untuk prevensi primer ditujukan pada kelompok atau komunitas yang sehat. Ya. Bentuk intervensinya apa? Prevensi primer dapat berupa tindakan promosi, ya. Terus apalagi pencegahan dan proteksi kesehatan ya. Untuk apa tujuannya? Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sini biasanya apa? Ya, melakukan penkes. Selanjutnya apa? Imunisasi, vaksin atau PHBS ya. Selanjutnya pencegahan sekunder ya, prevensi sekunder. Nah, biasanya di sini apa? Ditujukan pada kelompok atau komunitas yang berisiko mengalami masalah kesehatan. Nah, di sini apa? Dapat dilakukan berupa deteksi dini masalah kesehatan dan pemberian terapi keperawatan komunitas yang sesuai. Biasanya apa? Screening kesehatan, konsultasi, atau konseling.
Selanjutnya apa di sini prevensi tersier. Nah, kalau prevensi tersier itu apa? Ditujukan pada kelompok atau komunitas yang berada pada masalah pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan atau pasca terjadinya sakit. Nah, di sini tujuannya meminimalisir komplikasi dan mengembalikan fungsi tubuh. Nah, misalnya layanan kesehatan rujukan ya, atau apalagi pengembangan kesehatan pusat. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman, ke contoh soal. Nah, di sini apa? Pengkajian pada lansia di sebuah desa menunjukkan sebanyak 90% lansia memiliki tekanan darah normal. Nah, setelah lakukan pengajian terkait pola makan, data menunjukkan bahwa makanan lansia sudah memenuhi standar untuk penderita hipertensi. Kader mengatakan 80% lansia tersebut rutin mengontrol tekanan darahnya di puskesmas atau posyandu lansia. Nah, apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Nah, di sini teman-teman ya. Data tersebut mengindikasikan keinginan untuk meningkatkan pilihan hidup sehari-hari ya. Nah, di sini apa? Mengungkapkan keinginan untuk menangani penyakit, mengungkapkan keinginan untuk melakukan penanganan terhadap regimen terapeutik yang diprogramkan. Nah, di sini jawabannya C ya. Apa? Kesiapan meningkatkan kesehatan ya. Di sini kita lihat nih teman-teman. Pengkajian pada lansia di sebuah desa menunjukkan 90% lansia memiliki tekanan darah normal. Terus telah lakukan pengajian terkait pola makannya apa? Sudah memenuhi standar untuk penderita hipertensi. Dan apa? Kalian mengatakan 80% lansia rutin mengontrol tekanan darahnya di puskesmas atau posyandu. Jadi di sini apa? Pasien mengindikasikan keinginan untuk meningkatkan gaya hidup sehari-hari ya. Jadi apa? Keinginan untuk menangani penyakit dan mengungkapkan keinginan untuk melakukan penanganan terhadap regimen terapeutik yang diprogramkan. Jadi jawabannya C ya. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Selanjutnya, sekelompok mahasiswa keperawatan akan mengambil topik penyuluhan terkait hipertensi di sebuah desa. Nah, di sini mahasiswa meminta data demografi dan profil wilayah desa. Apakah metode yang digunakan mahasiswa dalam mengumpulkan data? A. Secondary survey. B. Survey. C. Informal interview. B. Participant observation. E. Constructive survey. Di sini jawabannya A. Secondary survey. Kenapa? Nah, pada soal tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah secondary survey karena bersumberkan data dokumenter ya. Secara langsung di sini apa? Mahasiswa meminta data demografi dan profil wilayah desa ya. Jadi di sini apa? Mendapatkan data secara tidak langsung ya. Menggunakan apa? Di sini secondary survey. Jadi tidak termasuk primary survey. Oke. Selanjutnya hasil pengkajian pada sebuah kelompok penderita TB paru didapatkan data 15% klien menyatakan tidak melanjutkan program pengobatan, 40% pasien menyatakan tidak nyaman dengan efek samping obat, dan 20% keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus di atas?
A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Nah, pada kasus tersebut menunjukkan ketidakefektifan manajemen kesehatan ya dengan apa? Batasan karakteristik kesulitan komunitas dalam menjalankan program terapi, kegagalan dalam mengurangi faktor risiko dan faktor yang berhubungan dengan program terapeutik. Jadi di sini apa? Jawabannya D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, di sini apa? Ditandai dengan populasi telah mengetahui program terapi yang harus dilakukan ya. Nah, namun apa? Klien tidak menjalankan program terapi sesuai pengetahuan yang dimiliki. Nah, di sini kita lihat nih. Kelompok penderita TBP dapatkan data 15% klien menyatakan tidak melanjutkan program pengobatan. Ya. Di sini tidak melanjutkan program terapinya. Nah, 40% pasien menyatakan tidak nyaman dengan efek samping obat dan 20% keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Jadi di sini apa? Jawabannya C. Siap. Jawabannya D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ya. Jadi apa di sana kita lihat apa? Ada program terapi yang apa? Yang tidak dijalankan ya. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya, pekerjaan perawat di suatu sekolah didapatkan hanya 5% anak memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Hasil observasi, temukan anak-anak memiliki perilaku jajanan sembarangan di pinggir jalan. Di sekolah sudah memiliki kantin sekolah, tetapi anak lebih suka jajanan di luar. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Oke. Di sini apa? Anak-anak memiliki kebiasaan cuci tangannya itu 5% ya. Sangat kecil gitu ya yang memiliki kebiasaan cuci. Nah, dan apa? Perilaku jalannya sembarangan ya, pinggir jalan. Nah, ini menunjukkan apa? Masalah perilaku kesehatan cenderung berisiko karena batasan karakteristik komunitas gagal melakukan tindakan mencegah masalah kesehatan, mengurangi perubahan status kesehatan dan faktor yang berhubungan dengan apa? Kurangnya pemahaman dan pencapaian diri yang rendah. Di jawabannya perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, di sini apa? Ditandai dengan perilaku maladaptif ya, teman yang berpartisipasi namun belum jadi masalah kesehatan ya. Di sini apa perilakunya? Hanya sedikit ya yang bagi kebiasaan mencuci tangan dan juga apa perilaku anak-anak itu ya jalannya sembarangan di pinggir jalan ya. Jadi di sini ada perilaku yang memang maladaptif dan juga di sini tidak apa belum terjadi masalah kesehatan. Jadi di sini masih apa berisiko ya teman-teman. Jadi jawabannya perilaku kesehatan cenderung berisiko. Selanjutnya, hasil pengkajian di suatu desa ditemukan data peningkatan 10% kasus baru TB, 70% keluarga prasejahtera, 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, dan 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan. Nah, apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut ya?
A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Di sini apa? Diagnosis keperawatan yang sesuai pada kasus adalah efisiensi kesehatan komunitas karena adanya atau satu lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu populasi. Jadi jawabannya ya, efisiensi kesehatan komunitas. Nah, apa di sini ditandai dengan adanya satu lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dialami. Nah, di sini apa? Di sini ada 10% kasus baru TB dan juga di sini apa? 70% keluarga prasejahtera ya. Apa di sini ada faktor yang mengganggu kesejahteraan. Terus apa lagi? Merasakan adanya gejala penyakit ya. 60%. Nah, di sini ada masalah lagi gitu ya, masalah lagi. Terus 50% keluarga bekerja sebagai guru dan 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk. Nah, di sini ada sulit untuk memeriksakan kesehatan. Jadi jawabannya efisiensi kesehatan. Oke, selanjutnya seorang perawat komunitas mendatangi sekolah-sekolah dasar dan memberikan obat cacing secara gratis kepada anak sekolah dasar dan balita pada kegiatan posyandu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perawat? A. Preventif primer. B. Preventif sekunder. C. Preventif tersier. D. Penyuluhan kesehatan kuratif. Nah, di sini pada kasus tersebut tidak ditemukan kasus atau masalah kesehatan pada suatu kelompok dan perawat apa di sini memberikan obat cacing secara gratis yang rutin dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Nah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan atau meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Jadi jawabannya A. Preventif primer ya, teman-teman. Karena di sini kita lihat belum terjadinya masalah kesehatan dan juga di sini perawat memberikan obat cacing ya. Obat cacing itu bertujuan apa? Mencegah terjadinya masalah kesehatan ya, atau meningkatkan kesehatan. Oke teman-teman, untuk video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like dan tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.